akan menanggapi video dari Ustadz Khalid Basalamah dan Buya Yahya tentang Syiah. Dalam video tersebut kita akan saksikan lebih dulu video tersebut, cuplikannya. Apa pandangan Pak Ustadz tentang perang Yaman saat ini? Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu kan? Jelas. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Baik, selesai. Ada masalah Syiah. Syiah itu banyak. Tapi kalimat Syiah banyak itu hati-hati. Tinggal di mana disebutkan. Kalau kita bicara tentang Syiah di dunia, Syiah macam-macam. Ada Syiah Ismaili, ada Syiah Ja'fari, ada Syiah Zaidiyah, ada ini. Dan memang betul kalau kita bicara Syiah di dunia, tidak semuanya Syiah sesat, memang. Contohnya Syiah Zaidiyah. Tapi kalau sudah bicara Syiah di Indonesia, lain ceritanya. Syiah di Indonesia satu warna. Satu model Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah Ja'fariyah, Imamiyah. Mereka yang mengkafirkan sahabat Nabi. Mereka yang mencaci maki Siti Aisyah. Mereka mencaci maki Sayyidah Hafsah. Mereka yang ikut manhajnya orang yang melaknat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mereka yang berkenankan nikah mut'ah. Ini adalah Syiah di Indonesia, mayoritas Syiah di Indonesia. Jadi jangan sampai tertipu oleh sebagian orang di saat ingin meloloskan Syiah di Indonesia lalu berkata, Syiah itu banyak, Syiah itu tidak semuanya sesat. Memang kalau bicara Syiah di dunia, memang tidak semuanya sesat. Nah, dalam video tersebut, Ustadz Khalid menyatakan bahwa semua Syiah sesat. Sementara Buya Yahya menilai ada Syiah yang tidak sesat, yaitu Syiah Zaidiyah yang berada di Yaman atau dianut oleh sebagian besar Muslim atau sekitar 45-50% Muslim di Yaman. Baik, kita akan tanggapi video tersebut. Kami telah bersama Ustadz Musa sebagai pembahas. Ustadz, ada dua pandangan yang berbeda dari ulama Ahlus Sunnah saat ini, zaman sekarang, dari Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Buya Yahya atau Buya Yahya. Bagaimana menurut Antum? Ya, terima kasih. Pertama, saya kira dua pandangan ini menunjukkan bahwa di dalam Ahlus Sunnah sendiri, pandangan tentang Syiah itu tidak pernah tunggal dan juga tidak pernah satu suara. Bahkan lebih jauh, mereka yang menganggap Syiah sesat dan di luar Islam itu bukan mainstream dan mayoritas. Justru yang mainstream dan mayoritas itu menganggap bahwa Syiah itu adalah bagian dari Islam, sebagaimana yang ditetapkan dalam Risalah Amman yang bisa kita tayangkan di sini. Dan juga dalam tradisi keilmuan di Al-Azhar misalnya tetap ada kajian tentang Syiah dan merupakan bagian dari mazhab Islam. Di lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya juga ada bagian mazhab Syiah di lembaga-lembaga kajian atau pendidikan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik sebenarnya kalau kita soroti bahwa dua ustadz yang kita hormati ini juga punya pandangan yang rada bertentangan. Yang satu justru secara spesifik, yaitu Ustadz Khalid Basalamah secara spesifik mengatakan bahwa Syiah Yaman itu adalah Syiah yang melawan Sunni dan menyebutkan perang Yaman sekarang ini tidak lain dan tidak bukan adalah perang antara Sunni, dalam hal ini Saudi dan negara-negara Arab lainnya, dan Yaman adalah Syiah. Ini di satu sisi seperti itu. Di sisi lain Buya Yahya justru menyatakan bahwa Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman itu merasa Syiah Imamiyah Ja'fariyah itu adalah sesat, sebagaimana juga Wahabi. Jadi seperti yang dikutip oleh Buya Yahya sendiri. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa justru ini pandangan kontradiktif ya dari dua ustadz yang populer saat ini di Indonesia. Dan menurut saya itu menunjukkan bahwa masadir atau referensi mereka memang berbeda dalam melihat Syiah.
Ya, yang menarik misalnya Ustadz Khalid secara spesifik menyebut Zaidiyah itu sebagai Syiah yang bermasalah karena perang dengan Saudinya. Kan itu sebetulnya ada sebuah indikasi bahwa ini persoalan memang persoalan bukan madhabnya, tapi persoalan dengan Saudinya. Adapun Buya Yahya karena tidak merasa Syiah Zaidiyah itu sebagai bilang lebih dekat ke Ahlus Sunnah. lebih dekat ke Ahlus Sunnah, dan karena dia tidak melihat perang di Arab Saudi, perang di Yaman saat ini itu adalah perang antara Sunni dengan Syiah. Saya kira ini poinnya. Nah, lalu Ustadz Khalid Basalamah secara spesifik mengatakan bahwa Syiah itu adalah yang mengikuti Ali, tidak mengikuti sunnah Rasul. Jadi ada Syiah yang mengikuti sunnah Nabi, kata Ustadz Khalid. Ya, jadi Syiah itu kata Ustadz Khalid adalah mengikuti Ali, bukan mengikuti Nabi. Nah, pernyataan ini sebenarnya di dalam dirinya sendiri mengandung persoalan besar. Karena kita patut bertanya, dan saya ingin menjawab dengan pertanyaan ini juga metode Al-Quran. Karena berulang kali misalnya dalam surat Al-Waqi'ah, Allah itu bertanya untuk menjawab sesuatu karena terlalu jelas. Nah, saya juga mau bertanya kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kalau mereka mengikuti Ali dan tidak mengikuti sunnah Nabi, apakah itu berarti Ali tidak mengikuti sunnah Nabi? Gitu. Lalu Ali mengikuti siapa? Kalau Anda, Ustadz Khalid, berani mengatakan Imam Ali itu tidak mengikuti sunnah Nabi, silakan katakan secara jelas bahwa Imam Ali tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya. Dan mengikuti sunnah siapa Imam Ali? Apakah Imam Ali termasuk pembuat bid'ah dan dengan demikian dia sesat? Atau Anda menerima bahwa siapa yang mengikuti Ali sama seperti siapa saja yang mengikuti Utsman, Abu Bakar, dan Umar, mereka mengikuti sunnah Nabi? Atau Anda ingin men-single out, ya, mengecualikan Ali dalam soal ini? Jadi siapa saja yang mengikuti Ali, yakni Syiah, itu tidak mengikuti Nabi. Adapun kalau mengikuti khalifah pertama, kedua, ketiga, itu berarti mengikuti Nabi. Yang mana yang ingin disampaikan? Saya kira itu pernyataan perlu diklarifikasi oleh beliau sendiri. Jadi beliau kan menyatakan bahwa Syiah itu mengikuti Ali dan tidak mengikuti sunnah Nabi. Berarti dia ingin mengatakan, mungkin ya, dia ingin mengatakan bahwa Ali tidak mengikuti sunnah Nabi. Makanya kita bertanya, apakah Imam Ali dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi? Dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya kira di zaman Ali menjadi khalifah, Imam Ali menjadi khalifah keempat muslimin, semua orang ketika itu mainstream ketika itu adalah Syiah Ali, dalam pengertian mengikuti Ali, kecuali para pemberontak yang figur utamanya adalah Muawiyah. Ketika Muawiyah konflik dan perang dengan Imam Ali, memberontak terhadap kekhalifahan Imam Ali ketika itu, apakah orang seperti Ustadz Khalid Basalamah ingin mengatakan bahwa Muawiyah mengikuti sunnah Nabi dan Imam Ali tidak mengikuti sunnah Nabi, sehingga Syiah Ali di zaman itu adalah mereka yang tidak mengikuti sunnah Nabi, sementara Syiah Muawiyah adalah yang mengikuti sunnah Nabi? Apakah seperti itu? Kalau memang seperti itu, berarti jelas itu bukan pandangan mayoritas muslimin, bukan mayoritas Sunni lagi, mayoritas muslimin. Karena mayoritas muslimin menganggap Ali, Sayyidina Ali adalah khalifah dari Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ini pertanyaan, silakan dijawab. Saya kira kalau mau menjawab itu pasti dia akan mengikuti jawaban yang umum diterima oleh muslimin, ijma' muslimin, bahwa yang mengikuti sunnah Nabi adalah Sayyidina Ali. Oleh sebab itu siapa saja yang mengikuti Sayyidina Ali di masa itu adalah mengikuti sunnah Nabi. Dan tidak mungkin tidak mengikuti sunnah Nabi ketika mengikuti Imam Ali. Ketika itu, ya kan? Karena Imam Ali kan juga khalifah di antara Khulafaur Rasyidin. Dan kalau karena mengikuti Ali dia disebut Syiah, faliyakun, silakan. Tidak ada masalah. Toh muslimin sebagian besarnya mengikuti Imam Ali ketika itu, patuh pada Imam Ali ketika itu. Yang tidak patuh adalah Muawiyah dan sebagian yang menyebut dirinya sebagai Khawarij atau keluar dari barisan Imam Ali pada perang Siffin, yang oleh muslimin juga disebut sebagai Khawarij, yaitu keluar dari barisan muslimin. Ya. Apakah
kita lihat ada dua pandangan yang berbeda dari Iya. Ulama Ahlus Sunnah, Iya. Ustadz Khalid dan Buya Yahya. Mhm. Apakah ulama Ahlus Sunnah pada masa lalu juga seperti itu? Saya kira sebelum kita bicara ke ulama masa lalu, kita ingin menegaskan bahwa istilah Syiah sendiri di sepanjang sejarah ini mengalami kembang kempis. Ya. Sebuah istilah yang mengalami istilahnya ada fleksibilitasnya, ada elastisitas dalam istilah ini. Karena itulah kemudian ada Syiah yang disebut sebagai Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang juga sudah dijelaskan oleh Buya Yahya dan itu adalah mayoritas. Kemudian ada Syiah Zaidiyah yang mayoritasnya ada di Yaman. Ada Syiah Ismailiyah, dan semua Syiah ini punya satu ciri yang sama, yaitu mereka semua mengikuti Ali bin Abi Thalib dan mengakui Imam Ali sebagai pewaris atau pengganti Rasulullah SAW. Nah, ada yang kemudian melanjutkannya dengan imam-imam setelahnya, ada yang terputus di tengah, ada yang terputus dari imam kelima, ada yang terputus dari imam ke-7, dan ada yang seterusnya. Ada beda-bedanya di situ. Yeah. Ada yang sampai 12. Saya kira ini dulu didudukkan. Yeah. Nah, jadi istilah madhab Syiah itu sendiri bukan satu istilah yang punya satu makna. Tapi semuanya merujuk pada bahwa mereka itu adalah kelompok yang ngikut sama Sayyidina Ali. Gitu. Atau mengakui Sayyidina Ali sebagai yang afdal dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Ini satu persoalan. Saya kira juga kalau kita lihat ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sama, madhab ini juga sebuah madhab yang istilah yang generik, yang di dalamnya mencakup kaum Nahdliyin, ya misalnya contoh Syafi'i, ya ada pengikut madhab Syafi'i, ada pengikut madhab Maliki, ada pengikut madhab Hambali, ada pengikut madhab Hanafi. Semuanya juga bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun mereka juga punya pandangan yang berbeda-beda. Bahkan belakangan paling getol menyebut dirinya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok Salafi yang telah mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan sebagian muslimin. Minimal mereka yang ziarah kubur dianggap dolalah, mereka yang mengadakan tahlil dianggap sesat, dianggap musyrik, yang ziarah kubur dibilang al-kuburiyun, orang-orang ahli kubur dan lain sebagainya. Tapi mereka juga mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun Syiah ini sama-sama istilah yang longgar. Siapa saja yang masuk ke dalam situ mengklaim bagian dari situ, dan dalam perkembangan sejarahnya mereka punya istilahnya punya makna yang kembang kempis lah ya, pasang surut lah gitu. Seperti tadi saya katakan, kalau di zaman Khalifah keempat Sayyidina Ali menjadi Khalifah, ya mungkin mayoritas muslimin ketika itu adalah Syiah. Karena juga terbukti apa? Yang memberontak Muawiyah itu tidak besar jumlahnya, kemudian Khawarij juga tidak besar jumlahnya, yang sebagian besar adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang diakui oleh seluruh mazhab Islam. Apakah mereka semua bisa disebut Syiah? Ya, kalau lihat secara historis ya, mereka ya ketika itu adalah Syiah Ali, ya pengikut Ali kan gitu. Itu saya kira. Ya. Bagaimana pendapat ulama-ulama dahulu? Nah, ini yang lebih menarik lagi kalau kita tarik persoalan kepada ulama terdahulu yang merupakan tonggak pemikiran Islam, ya, tonggak studi Islam, tonggak peradaban Islam, ya. Seperti misalnya saya ingin merujuk kepada disertasi doktoral yang sangat luar biasa dari Dr. Alwi bin Hussein Al-Mufdar yang luar biasa ini, yang sudah dijadikan sebagai disertasi dan diakui. Karya yang luar biasa, yang sangat serius, kurang lebih 1000 halaman, yang menunjukkan bahwa ulama terdahulu, di antara ulama terdahulu, dan tidak ada yang meragukan di kalangan siapapun saya kira, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua ahli hadis dan kolektor hadis ini telah menunjukkan kepada kita secara gamblang bahwa mereka berdua itu sangat toleran
terhadap perawi-perawi yang berbeda madhab, bahkan yang jelas-jelas Syiah. Jadi saya ingin menekankan yang jelas-jelas Syiah pun mereka terima hadisnya dan mereka anggap sebagai thiqah. Dan mereka pegangi periwayatan dari atau sanad yang berasal dari mereka. Itu kan artinya apa? Konfirmasi dari Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana yang telah dibuktikan oleh buku oleh disertasi doktoral ini, karya ilmiah ini yang luar biasa, sekali lagi saya sampaikan, dan ini karya yang sangat layak dijadikan sebagai rujukan muslimin, terutama kalangan intelektual dan ulamanya, untuk melihat bagaimana sikap Imam Bukhari dan Imam Muslim terhadap para perawi Syiah. Gitu. Jadi ketika Imam Bukhari dan Imam Muslim menerima perawi-perawi Syiah dalam kumpulan sahih mereka masing-masing, itu artinya bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim meyakini bahwa Syiah Muslim, bagian dari Islam. Ya jelas, karena bukan hanya bagian dari Islam yang katakanlah Islam sempalan atau Islam yang baru datang, tetapi lebih daripada itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim menganggap bahwa para perawi ini sebagai sumber, ya kan, sumber dari hadis Rasul SAW. Kan Anda tahu ya, sering kita baca dalam Al-Quran, ayat ini yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini jelas menyatakan bahwa kalau ada orang fasik, bukan orang kafir, fasik itu artinya orang yang pelaku keburukan, orang yang bejat, ya, pendosa, pendurja, dan lain sebagainya, istilah fasik, datang kepadamu membawa berita apa saja, maka klarifikasi, investigasi, lakukan cek and recheck dan seterusnya, tabayyun. Ya. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan saja menganggap mereka bukan fasik, karena kalau fasik pastinya akan dibuang, mungkin diambil hadisnya, tidak mungkin diambil. Juga ini karena bukan sekedar berita, ini hadis Nabi, sumber hukum, sumber pemahaman agama, sumber teks. Jadi ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami bagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim yang telah melahirkan dua kitab sahih menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Dua sahih tertinggi makomnya setelah Al-Quran. Ya kan gitu. Di antara sahih-sahih lain, sahih yang paling tertinggi. Iya, Sahih itu Bukhari Sahihain ini adalah kitab yang paling diandalkan dalam memahami Islam, mengambil hukum Islam, dan dalam memahami Al-Quran. Ya. Menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengumpul hadisnya Al-Bukhari dan Muslim ini mengambil dari periwayat-periwayat yang Syiah imamnya. Ya. Mungkin saya tunjukkan dulu Ustaz bukunya. Ya. Jadi bukunya berjudul Periwayat Syiah dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Karya Dr. Alwi bin Husain. Buku ini adalah disertasi Dr. Alwi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Beliau lulus dengan Yudisium cum laude, artinya artinya istimewa, hasil dari ujian disertasi. Jadi disertasi ini diuji dan hasilnya adalah istimewa atau cum laude. Jadi menurut disertasi ini atau penelitian Dr. Alwi, ada 56 periwayat Syiah dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dan 74 periwayat Syiah dalam Sahih Muslim. Dan periwayat Syiah dalam Sahih Al-Bukhari ini meriwayatkan
2.854 hadis, sementara riwayat Syiah dalam Sahih Muslim meriwayatkan total 3.871 hadis. Pertanyaan saya, apa mungkin Al-Bukhari ketika menyeleksi hadis yang akan dimasukkan ke dalam Sahihnya itu tidak mengetahui bahwa perawi itu Syiah? Ya, ini pertanyaan yang pastinya mungkin timbul karena sebagian orang menganggap orang Syiah itu orang yang taqiyah. Ini kita sudah sering, kalau bahkan komentator-komentator di channel kita ini pun sering kan mengungkapkan seolah-olah taqiyah itu kebohongan ya. Padahal berulang-ulang saya katakan bahwa taqiyah itu istilah Al-Qur'an. Silahkan rujuk kepada diskusi kita tentang taqiyah. Itu istilah Al-Qur'an, diperbolehkan oleh Al-Qur'an, dan Allah membolehkan mereka itu melakukan taqiyah. Dan taqiyah itu bukan kadzib atau bohong, atau juga bukan iftira, bukan efek, bukan. Itu istilah dalam Al-Quran, dalam Islam yang memiliki makna tertentu. Nah, pertanyaan itu tadi sering disampaikan orang yang mungkin ya barangkali Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak tahu bahwa mereka yang meriwayatkan ini adalah orang-orang Syiah. Nah, ini kita bisa lihat dalam halaman mungkin Halaman 75 ya. Ya, 75 dari karya ini jelas-jelas Anda coba bacakan tuh Oke, saya bacakan. Ya. Sebagai contoh adalah seorang periwayat bernama Malik bin Ismail bin Ziyad Al-Kufi An-Nahdi dengan julukan Abu Ghassan yang narasinya dibuat dalam As-Sahihain. Hal ini pernah ditanyakan oleh Al-Husain Al-Ghazi yang dimuat oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiarnya. Ya, Syiar A'lam Nubala itu Imam Adz-Dzahabi. Ya. Oh, ya. Al-Husain Al-Ghazi berkata, aku bertanya kepada Al-Bukhari tentang Abu Ghassan. Imam Bukhari balik bertanya, dari sisi apa kamu bertanya tentangnya? Aku berkata, masalah kesyiahannya. Lalu Imam Bukhari menjawab, dia bermazhabkan penduduk kotanya. Jika kalian lihat Ubaidillah bin Musa al-Absi, Abu Nuaim al-Fadl bin Dukain, serta sekelompok atau jamaah dari guru kami yang berasal dari kota Kufah, niscaya kalian tidak akan mempertanyakan pada kami tentang Abu Ghassan. Ungkapan ini dinukil pula oleh Al-Milani dalam kitabnya. Maksudnya apa? Nah, paragraf ini. jadi paragraf ini ingin menegaskan bahwa ada yang bertanya kepada Imam Bukhari, jangan-jangan seperti dugaan tadi itu pertanyaan tadi, jangan-jangan Anda tidak tahu siapa Abu Ghassan ini tadi. Imam Bukhari dengan terang-terangan mengatakan dia bermadhab sebagaimana madhab penduduk ahli Kufah, dan kita tahu ahli Kufah ya, bukan ahli Yaman. Jadi ini juga tanggapan untuk Ustadz Buya Yahya. Ini bukan bicara Syiah Zaidiyah, ini bicara tentang Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, penduduk Kufah yang sekarang ada di Irak. Ya. Imam Bukhari mengatakan dia bermadhab sebagaimana madhab penduduk kotanya. Dan bahkan lebih jauh Imam Bukhari ingin mengatakan sebagaimana yang diuraikan di dalam buku ini, bahwa Abu Ghassan itu masih belum apa-apa kesyiahannya dibandingkan dengan guru-guru kami. Jadi guru-gurunya Imam Bukhari itu juga adalah orang-orang yang dikenal Syiah, dan bukan hanya itu. Jadi Anda bisa lanjutkan ketika membuka biodata Abu Ghassan yang dinilai dalam Rijal Al-Hadis, Yahya bin Ma'in berkata, di Kufah tidak ada yang lebih sikoh dari Abu Ghassan. Ya'qub bin Syaibah berkata, sikoh kitabnya sahih dan termasuk orang yang tekun beribadah. Sikoh, maksudnya dia itu sikoh, kitabnya sahih dan termasuk orang yang tekun beribadah. Kan gitu. Dia itu Abu Ghassan, perawi Syiah. Ya, perawi Syiah itu. Sikoh, kitabnya sahih dan termasuk orang yang tekun beribadah. Ibn Numair berkata, Abu Ghassan adalah seorang pakar hadis. Dia imam al-muhadditsin. An-Nasai dan lainnya berkata, sikoh. Sikoh itu artinya bisa diterima, punya kedudukan sikoh. Kredibel lah kalau bahasa sekarang itu.
Menurut Az-Zahabi bahwa hadisnya, maksudnya hadis Abu Ghassan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ghassan terdapat di setiap usul dan dia menduduki peringkat terendah dalam kesyiahan. Adna at-tasyayyu. Adna at-tasyayyu artinya kesyiahannya rendah. Nah, tapi lanjutannya. Sementara dalam tazkirahnya Az-Zahabi menulis bahwa Abu Daud berkata, syadidut tasyayyu. Ibn Sa'ad berkata, Abu Ghassan thiqah, saduq, bermazhab Syiah, Thiqah. Satu, Abu Ghassan itu thiqah, saduq, itu sangat jujur, sangat bisa diterima omongannya, kan gitu, riwayatnya. thiqah, saduq, Ya. bermazhab Syiah, dan syadidut tasyayyu. Ini yang saya. Jadi Abu Daud dan tadi siapa? Ya Abu Daud ya terutama ya. Itu mengatakan bahwa Abu Ghassan syadidut tasyayyu. Maksudnya syadidut tasyayyu artinya sangat keras, kental, bukan tidak ketahuan bahwa dia Syiah. Jadi jangan orang bilang nanti, oh iya dia boleh jadi menutup-nutupi dan lain sebagainya. Tidak, syadidut tasyayyu. Dan ini pengakuan dari Abu Dawud yang menunjukkan, dan Ibnu Sa'ad yang menunjukkan bahwa orang ini adalah kesyiahannya itu kental dalam kesyiahannya, ya. Bukan orang yang menutup-nutupi Abu Ghassan. Tapi yang lebih jauh adalah guru-gurunya Imam Bukhari juga adalah orang-orang yang dianggap sebagai Syiah. Kita lanjutkan. Pada riwayat di atas, Imam Bukhari menyebut 2 nama gurunya. Ya kan? Yang tadi disebutkan Imam Bukhari ketika menjawab pertanyaan tentang apakah engkau tidak tahu Abu Ghassan. Karena Imam Bukhari menyebut 2 nama gurunya, yaitu Ubaidillah ibn Musa dan Abu Nu'aim, ya kan? Ketika melihat data tentang Ubaidillah ibn Musa, menurut catatan para kritikus Sunni, Az-Zahabi menulis dalam asma'nya, guru Al-Bukhari fiqah Syi'i jalad, jelas kesyiahannya. Dalam Al-Mughninya disebutkan guru Al-Bukhari fiqah Syi'i muhtarak, ya kan? Dalam tazkirahnya menyebut Abu Musa itu siapa? Ulama besar Syiah. Ya'qub ibn Sufyan berkata bahwa dia itu bukan hanya Syiah tapi Rafidhah. Itu ada di dalam buku Tahdzibut Tahdzib. Ya. Jadi ini kita sedang bicara salah satu guru Imam Bukhari. Ya, salah satu guru Imam Bukhari. Dia bukan hanya disebut sebagai Syiah, tapi dia ini Syi'i. Dan dia sebutkan, jika ada yang berkata bahwa dia adalah seorang Rafidhah, maka saya tidak menolaknya. Artinya, ya memang Rafidhah. Al-Saji ya, berkata, gurunya itu adalah saduq yufrid fit tasyayyu. Yufrid fit tasyayyu itu artinya keras, ekstrim dalam kesyiahan. Nah, dari mana disebut seperti itu? Nah, Ahmad ibn Hanbal berkata dalam sadaratnya, min ru'usis Syiah. Ya, ada disebutkan min ru'usis Syiah, artinya pentolannya Syiah. Gurunya Ubaidillah bin Musa ini. Iya, Gurunya Imam Bukhari. Bahkan ya Ibn Mundah dalam kitabnya Syiar A'lam, mengutip ya, ini jadi Ibn Mundah dikutip oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala tentang orang ini apa? Dia terkenal dengan kerafidhahannya. Jadi bukan cuma Syiah, kalau sudah Rafidhah itu berarti Syiah yang keras. Tidak membiarkan seorang bernama Muawiyah masuk ke rumahnya. Dia pernah bertemu seseorang bernama Muawiyah ibn Saleh al-Ash'ari, lalu dia berkata, siapa namamu? Dijawab Muawiyah, lalu dia berkata, demi Allah aku tidak akan pernah berbicara denganmu, dan aku tidak akan berbicara kepada satu kaum di mana engkau berada di antara mereka. Bayangkan. Jadi maksud saya, Imam Bukhari tahu. Artinya dia memasukkan perawi-perawi Syiah ini bukan karena tidak tahu, dia tahu karena kan dia meneliti juga, Ya, belakang kan, iya dong. dan riwayatnya. Dan
kalau kita bilang bahwa Imam Bukhari tidak tahu, Justru justru merendahkan kemampuan Imam Bukhari. satu itu dan meragukan syarat-syarat yang dipakai oleh Imam Bukhari berarti kan, Iya, dan Imam Muslim juga. Artinya nanti orang akan menggugat kesahihannya itu sendiri. Kan ini lebih jauh lagi berarti akan terjadi persoalan lebih besar bagi kitab itu sendiri. Berarti bagaimana orang bagaimana orang bisa tidak mengetahui seseorang tapi menerima ucapannya dan menerima periwayatannya yang berbicara atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan berarti sesuatu yang sangat berat. Nah, itu konsekuensinya artinya jangan-jangan yang lain-lain juga bermasalah. Gitu, maksud saya. Artinya kita harus ingat bahwa ini sesuatu yang jelas. Lebih daripada itu tadi Anda juga sudah sebutkan bahwa periwayat ini bukan tidak diketahui, diketahui kesyiahannya. Sangat diketahui, Sangat terang benderang, ya. Bahwa mereka ini semua adalah orang-orang yang dikenal akidahnya itu Syiah bahkan Rafidhah. Bukan diketahui setelah Dr. Awi meneliti ini, bukan. Tapi sudah sejak lama diketahui dan tidak masalah gitu kan. Dan tidak masalah. Artinya persoalan ini kan bukan bukan sesuatu yang masalah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Kenapa belakangan ini jadi masalah gitu? Nah, ini yang ingin kita soroti. Jadi sebenarnya masalah ini menjadi keras dan menjadi bahan pembicaraan khususnya di era sekarang ini, minimal kita bicara 35-40 tahun terakhir ini kan karena ada konflik di Timur Tengah. Dan karena konflik ini bersifat keras dan masing-masing pendukungnya itu butuh memobilisasi pendukung-pendukung dari seluruh dunia, butuh kepada dukungan dari mana-mana, mereka membajui, mengelabeli konflik ini dengan konflik mazhab, konflik agama. Padahal ini konflik politik. Semua pihak tahu kalau ini konflik politik. Tetapi mereka ingin mencari dukungan dari muslimin, dari manapun mereka berada, dan bingkai konflik tersebut dengan bingkai keagamaan biar masing-masing pihak itu mendukung secara tulus, ikhlas salah satu pihaknya karena komitmen keagamaan atau afiliasi keagamaan. Saya kira ini yang terjadi karena baik kedua belah pihak atau 3-4 atau pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah sendiri tahu bahwa pertikaian mereka bukan karena mazhab. Di Yaman juga termasuk bukan pertikaian atau perang Sunni Syiah, bukan? Ya sama sekali bukan, dan semua orang tahu. Artinya yang bertikai pun tahu. Mengapa orang yang tidak ikut bertikai seperti ulama-ulama ini yang memberi bingkai itu dengan bingkai mazhab? Kenapa tidak Muhammad bin Salman yang ngomong seperti itu? Kenapa tidak ketika mendeklarasikan Muhammad bin Salman menyatakan saja bahwa kami sedang memerangi kelompok Syiah dan lain sebagainya? Tidak mungkin itu mereka menyatakan seperti itu, karena itu akan terlihat bodoh dan akan menjadi bahan tertawaan dunia. Karena jelas kalau itu konflik agama, itu akan menyulitkan mereka yang membantu Muhammad bin Salman. Yang membantu Muhammad bin Salman kan Amerika, NATO. Kalau NATO membantu mazhab kan jadi lucu, atau Amerika membantu mazhab jadi lucu. Karena saya kira Trump membantu Muhammad bin Salman bukan berarti membantu Sunni kan, bukan. Karena tidak mungkin. Dan memang bukan konflik Sunni Syiah. Saya kira ini harus clear dari sekarang. Itu bukan konflik Sunni Syiah. Itu adalah sekelompok orang yang berambisi ingin menaklukkan Yaman, dan ini sudah sering kita sampaikan di channel ini dalam analisis Timur Tengah, ingin menundukkan gerakan revolusi yang terjadi di Yaman, dan mereka ingin mengembalikan Yaman ke era ketika Yaman itu masih tunduk dalam hegemoni Arab Saudi. Dan ternyata ternyata kelompok Yaman ini atau Al-Houthi ini tidak mau melakukan itu, dan tidak mungkin karena mereka sudah berjuang, sudah berkorban, dan ingin Yaman merdeka, Yaman yang independen, Yaman yang otonom, Yaman yang tidak di bawah bayang-bayang siapapun. Mereka ingin Yamannya mereka sendiri, dan ini membuat Saudi dan negara Arab naik pitam dan memerangi dan menginvasi. Saya kira itu yang terjadi. Oke, Ustaz. Ya. Mungkin pembahasan kita cukup sampai sini. Ya. Ada lagi yang ingin Anda tambahkan terhadap video dari Ustadz Khalid dan Buya Yahya? Ya, saya kira
pertama saya ingin sampaikan bahwa saya menghormati pendapat mereka, apapun itu. Tapi yang lebih penting, yang kedua adalah bahwa ketika berpendapat, kita harus merujuk kepada kitab yang sahih, ya, merujuk kepada ilmu, kepada referensi-referensi yang diakui, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh ulama kita, ulama Islam secara keseluruhan dari madhab manapun. Sebagai contoh, ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, bagaimana mereka ketika menilai orang, menilai madhab, ketoleransi mereka, keterbukaan mereka, dan keadilan mereka dalam menilai orang. Bukan melabeli secara serampangan, tanpa dasar, tanpa bukti, apalagi kemudian mencap, melabeli, dan yang terakhir, kemudian terkesan sebagai demagogi, provokasi, yang bukan ilmu yang disampaikan. Dan itu akan mengeruhkan pikiran dan bukan mencerahkan dan mencerdaskan. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Demikian para pemirsa sekalian, sepertinya tidak perlu saya simpulkan, tapi saya terakhir kali ingin mengatakan bahwa ini buku yang sangat baik, sangat bagus, hasil sebuah kajian akademik yang cukup detail, cukup serius, dan setelah diuji oleh sejumlah doktor di bidangnya dan lulus dengan predikat istimewa cum laude, dan ini telah dibukukan. Penerbitnya adalah penerbit Ufuk, ya. Jadi para pemirsa sekalian bisa mencari dan membeli sekaligus mempelajarinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.